Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal dari Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan citra rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-menurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi di masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari bagian selatan. Prajurit! Siap! Selidiki cahaya hijau itu! Baik, kamu ya! Prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan, melacak asal-muasal cahaya hijau. Hingga sampailah prajurit Aceh itu di wilayah Kesultanan Delhi. Apakah kalian tahu dari mana asal cahaya tersebut? Berasal dari Putri Hijau. Baik, terima kasih. Setelah mengetahui asal-muasal cahaya hijau itu, prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Lapor yang mulia, cahaya hijau itu berasal dari Putri Hijau. Baik, kita siapkan armada untuk menuju Sultan Delhi. Siap, Tuan. Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi sebagai permaisurinya. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat ke Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Keluarga Sultan Delhi pun bersiap menyambut Sultan Aceh, walaupun mereka belum tahu maksud kedatangan rombongan Aceh ke istana mereka. Lapor Yang Mulia. Silakan berbicara. Yang Mulia, kita kedatangan tamu dari Aceh. Baiklah, kembali ke tempat. Perkenalkan, ini adalah kedua menantu dari anak saya. Ini adalah menantu dari anak saya tua, yaitu Bambang ya. Ini adalah menantu dari anak kedua saya, Bambang Hayali. Dan ini adalah anak kedua saya, Putri. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang Sultan Aceh ke kediaman istana kami yang sederhana ini. Sungguhlah suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami untuk didatangi oleh Sultan sebesar Anda di istana kami. Jika saya boleh tahu, apa tujuan Anda datang ke istana kami yang sederhana ini? Sultan, ini oleh-oleh dari Aceh. Wah, banyak sekali. Terima kasih banyak Sultan Aceh. Ya. Kalau boleh tahu, apa maksud Sultan Aceh datang ke sini dan memberikan emas seindah dan sebanyak ini? Saya ingin mempererat hubungan kekeluargaan. Tidak ada yang lebih indah dari persahabatan antara kedua kerajaan dari Sultan Delhi dan Sultan Aceh. Hah, kalau boleh tahu, maksud Sultan apa ya? Maksud saya ingin mempersunting putri Anda. Chen, Kalau begitu, saya sebelumnya ingin berbicara dulu kalau kami sangat terhormat terhadap undangan Anda tadi, tapi saya sebagai ayah juga harus mempertimbangkan perasaan putri saya. Jadi saya serahkan keputusannya sepenuhnya kepada Putri Hijau. Ayahanda, maafkan Ananda, tapi Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera, Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. Perang pun pecah seketika.
Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Pelan tapi pasti para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Anakku, sepertinya kita tidak akan bertahan lama lagi. Putri Hijau, ketika suatu saat kau tertawan, mintalah sebuah kotak kaca dan segenggam beras. Dan ketika kau berada di atas kapal, lemparlah beras itu dan teriakkanlah nama kakakmu, Mambang Yazid. Mengerti? setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali memimpin prajurit Kesultanan Delhi bertahan menghadapi serbuan prajurit Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya, Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya Mambang Hayali tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam beras. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Mambang Yazid! Mambang Yazid! Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut. Tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa dari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa Putri Hijau menjadi permaisurinya. Ayahanda, maafkan Ananda, tapi Ananda belum siap untuk menikah. Kenapa? Karena dia buta. Apa? Saya buta. Nih, zaman kader ada HP aja. Action. Kayak ngomong. Action. Anda